Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom adik-adik semua, berjumpa lagi dalam ibadah tunas remaja hari Minggu ini. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan agar kita dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini dengan baik. Dan kiranya puji-pujian dan penyembahan yang boleh kita naikkan pada hari ini dapat berkenan di hati Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh boleh datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita atas berkat yang daripada Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang sepadan.
Hingga saat ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah tunas remaja pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, menguatkan kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya dengan baik. Tuhan, ampuni kami bila dalam keseharian kami melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Kiranya Engkau yang mengampuni kami, menyucikan kami sehingga kami boleh layak untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan kiranya pujian yang kami naikkan hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pimpin kami dalam mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita. Karena itu kita mau menyerahkan setiap langkah hidup kita kepada Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bahkan. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bahkan. Bapa surga yang bahkan, di rumah Bapa surga yang bahkan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian firman-Mu. Pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
adik-adik semua, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian semua di ibadah online Tunas Remaja GKKI Duta Garden bersama dengan Lause Yosua. Hari ini kita akan membahas satu tema lanjutan dari tema sebelumnya yang sudah dibawakan oleh Lause Robi. Masih pada ingat nggak minggu lalu belajar apa dari Lause Robi? Wah, udah pada lupa ya. Coba ya dilihat-lihat lagi videonya karena masih ada di YouTube. Oke. Tema kita hari ini adalah mengetahui kehendak Allah. Mengetahui kehendak Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah sedangkan Allah tidak pernah ya berbicara kepada kita secara langsung. Halo Michelle, aku mau kamu melakukan ini. Wah, Tuhan gak pernah berbicara langsung seperti itu kan? Nah, karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa mengetahui kehendak Allah. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Bapa, makasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur menjadi bagian dari gereja ini. Tuhan, hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti firman yang akan disampaikan pada hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita udah belajar ya. Kita udah belajar sebelumnya bahwa Tuhanlah yang berinisiatif memanggil kita, menyelamatkan kita. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan lain yang dipercayai dari kepercayaan-kepercayaan lain. Dalam kepercayaan kita percaya Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang memanggil kita duluan, gitu ya. Nah, jadi Tuhan waktu memanggil kita menjadi miliknya, Tuhan mau kita berhubungan baik dengan Tuhan. Tuhan menolong kita, menyenangkan kita, mendidik kita. Tuhan juga mau kita menyenangkan hati Tuhan dengan cara melakukan kehendak-kehendaknya. Walaupun kita tahu kita sudah dipanggil oleh Tuhan, nah, hal selanjutnya yang membingungkan adalah bagaimana kita bisa tahu caranya menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini adalah hal yang cukup membingungkan karena ya kita tidak Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berbicara langsung kepada kita. Nah, jadi bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Nah, walaupun Tuhan tidak pernah berbicara langsung kepada kita, tapi ada firman Tuhan, ada Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Dan ada banyak hal lain. Nah, salah satu yang diceritakan dalam Alkitab yang paling utama adalah mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup menjadi contoh bagi kita. Nah, karena itu kita bisa hidup seperti Tuhan Yesus. Karena itu poin pertama, bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan adalah kita secara umum dipanggil untuk memiliki sifat-sifat yang seperti Tuhan Yesus. Sifat-sifat yang seperti Tuhan Yesus. Sifat-sifat yang seperti Tuhan Yesus itu gimana sih? Nah, masih ingat nggak waktu di sekolah minggu kita diajarin tentang buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Nah, kita dipanggil menjadi orang-orang yang memiliki buah-buah roh. Secara umum ya, semua orang ya. Semua orang Kristen dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Memiliki buah-buah roh. Gitu ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, semua orang dipanggil untuk memiliki hal-hal tersebut dan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, jadi Tuhan itu nggak cuma memperhatikan keputusan-keputusan kita. Kita mau jadi apa, kita harus pakai baju apa, kita harus beli barang ini atau enggak. Bukan hanya itu. Yang paling utama adalah Tuhan mau kita memiliki sifat seperti Tuhan Yesus. Tadi ya yang terkandung dalam buah-buah roh. Gitu ya. Nah, jadi kita secara umum harus menjadi seorang Kristen yang memiliki karakter seperti Kristus. Lalu yang kedua ya ada hal-hal di mana kita harus benar-benar peka dengan suara Tuhan atau dengan kehendak Tuhan ya. Misalnya ya Tuhan mau kita menjadi apa di hari depan nanti. Tuhan mau kita melakukan apa. Tuhan mau kita mengambil keputusan apa. Tuhan mau kita masuk SMA mana misalnya nanti ya waktu udah kelas 3 SMP. Atau Tuhan mau kita memilih hal apa gitu ya waktu kita harus memilih. Lalu Tuhan mau kita membeli ini atau enggak? Tuhan mau kita membeli itu atau enggak gitu ya. Nah, ini kita harus tahu juga kehendak Tuhan. Nah, cara tahunya ya kita harus membangun
hubungan yang lekat dengan Tuhan. Nah, ingat ya waktu itu Lause udah pernah bilang, bagaimana sih cara bangun hubungan dengan Tuhan? Masih enggak? Yang pertama apa? Yang pertama adalah berdoa, ya, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah apa? Baca Alkitab, mengetahui suara Tuhan, mengetahui keinginan Tuhan bagi hidup kita. Nah, jadi kalau kita mau tahu ya kehendak Tuhan, hal-hal kecil yang harus kita lakukan dalam hidup kita, keputusan-keputusan yang harus kita pilih dalam hidup kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, itu tadi ya, dengan cara berdoa dan baca Alkitab. Tapi langsung pasti susah deh, gimana sih caranya untuk bisa benar-benar mengetahui kehendak Tuhan? Bisa, tetap bisa. Kalau kalian benar bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memimpin kalian. Nah, Tuhan sudah berjanji untuk memimpin kita dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Nah, kita baca sama-sama ya. Mazmur 32 ayat 8 dan lalu Mazmur 37 ayat 5. Nah, kita baca bersama-sama ya. Yang pertama dulu, Mazmur 32 ayat 8. Udah pada ketemu belum? Ayo, pada buka Alkitabnya. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua kita lihat Mazmur 37 ayat 4 sampai 5. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, itu ya dari Mazmur ini ya. Jadi Tuhan sendiri itu mau menuntun kita, mau memberitahu kita mengenai kehendaknya. Nah, jadi kita nggak usah ragu, nggak usah takut ketika melakukan sesuatu. Kita cukup berdoa, ya, minta tolong pimpinan sama Tuhan, karena Tuhan mau memimpin kita, Tuhan mau menolong kita, gitu ya. Dan kita harus percaya, lalu bergembiralah hati kita, gitu ya. Nah, jadi ada dua tadi ya, Lause bilang ya. Pertama, kehendak umum. Kehendak umum itu harus seperti Kristus. Di dalam Alkitab itu banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang mengarahkan kita menjadi hidup seperti Kristus. Lalu yang kedua adalah kehendak khusus. Nah, kalau kehendak umum itu sama untuk semua orang Kristen dimanapun mereka berada. Tapi yang kedua ini adalah kehendak khusus. Kehendak khusus ini berbeda-beda untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti misalnya ya, nanti kalau udah mau menikah, kapan aku harus menikah? Aku harus menikah dengan siapa? Gitu. Aku harus masuk SMA mana? Aku harus mengambil profesi sebagai apa? Aku harus menjadi hamba Tuhan kah? Harus jadi pendeta kah? Aku harus jadi pilot kah? Aku harus jadi dokter kah? Gitu ya. Nah, setiap orang itu berbeda-beda kehendak Tuhan yang khusus dalam setiap diri orang, gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya Tuhan memimpin kita? Jadi Tuhan tidak diam, seperti yang Lause bilang tadi ya. Tuhan juga mau memimpin kita. Nah, jadi petunjuk Tuhan itu kemana Tuhan mau kita melakukan kehendaknya, itu seperti petunjuk arah jalan, gitu ya. Misalnya ke kiri, ke Kebayoran, gitu ya. Lalu udah ke kiri kita lurus, terus lalu ke kanan, ke arah Kebayoran, kita ikutin lagi ke kanan, gitu ya. Nah, jadi petunjuk Tuhan itu seperti petunjuk jalan. Waktu kita jalan, semakin kita jalan, kita semakin melihat jelas kemana arahnya pergi, gitu ya. Kemana arahnya kita dipimpin oleh Tuhan, gitu ya. Nah, jadi petunjuk Tuhan dalam hidup kita itu seperti petunjuk arah jalan. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengerti petunjuk arah jalan ini? Bagaimana kita bisa tahu Tuhan mau kita ke kanan atau ke kiri? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ambil waktu untuk bersekutu dengan Allah tiap hari secara teratur melalui penyelidikan Alkitab dan doa. Seperti yang tadi Lause bilang ya. Waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita berdoa merenungkan firman Tuhan, Tuhan bisa berbicara melalui firman Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui firman Tuhan. Contohnya ya, waktu SMP dulu, waktu Lause lagi UN, dulu masih ada UN. Waktu Lause UN kelas 3 SMP, ya Lause udah persiapkan semuanya dengan baik gitu. Tapi tibalah saatnya ujian matematika. Lause takut sekali. Gitu. Lalu pagi-pagi Lause baca Alkitab, Lause berdoa. Lalu di Alkitab itu Tuhan berbicara, janganlah kamu takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah engkau gelisah dan takut, sebab aku menyertai engkau. Wah, melalui firman Tuhan itu Lause diteguhkan, Lause jadi nggak takut, dan Lause bisa maju mengerjakan soal matematika itu dengan baik gitu. Jadi
Tuhan itu berbicara melalui Alkitab yang kita baca dan melalui doa-doa kita, gitu ya. Dengan demikian kita bisa tahu arahnya kemana. Kita harus maju, kita harus mundur, kita harus ke kanan, kita harus ke kiri, kita harus masuk ke gang itu, kita harus keluar dari gang itu, atau bagaimana, gitu ya. Nah, suatu revolusi sedang terjadi dalam diri setiap orang Kristen. Secara bertahap kita diubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Ini terjadi ketika kita menyediakan waktu bersama dengan Dia dalam pembacaan Alkitab dan doa pribadi. Nah, dengan jalan berkomunikasi dengan Dia setiap hari, kita mengenal apa yang disukainya dan tidak disukainya, perintah-perintahnya serta janji-janjinya bagi kita. Hanya bila kita mengetahui dan menaati kehendak-Nya yang umum, yang dinyatakan dengan jelas melalui firman-Nya, kita akan mengetahui dan menaati rencananya yang khusus dengan lebih mudah. Nah, karena itu dari awal ya, dari beberapa minggu lalu, Laos sudah selalu bilang, kita harus bangun hubungan sama Tuhan, harus baca Alkitab, harus doa secara teratur, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengetahui kehendak Tuhan yang khusus? Yang kedua adalah kita harus menyerahkan diri kita dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, gitu ya. Coba kita buka sama-sama ya 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. Kita baca ya sama-sama ya. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi para rasul mereka dipimpin oleh roh. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus karena mereka menyerahkan dirinya kepada Roh Kudus. Dan menyerahkan diri kepada Roh Kudus, para rasul tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidupnya dan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup jemaat Tuhan. Nah, jadi pertolongan apa yang diberikan oleh Roh Kudus selagi kita mencari kehendaknya? Roh Kudus membukakan mata hati dan pengertian kita tentang kebenaran firman Tuhan, yang mengatakan bahwa rohlah yang menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Tadi ya dalam 1 Korintus 2 ayat 13. Nah, Roh Kudus juga mengetahui pikiran kita dan mengatur tindakan-tindakan kita. Dia mengarahkan pikiran kita agar mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga meyakinkan kita bahwa langkah-langkah yang kita tempuh adalah langkah-langkahnya. Keyakinan ini bisa disebut sebagai perasaan damai. Perasaan damai. Jadi waktu kita menjalankan sesuatu, kita merasa damai, kita merasa ada Tuhan di sana, gitu ya. Nah, tapi kita nggak boleh bergantung sepenuhnya kepada perasaan. Nah, nanti kita akan lihat di poin selanjutnya. Kita nggak boleh bergantung sepenuhnya kepada perasaan, gitu ya. Nah, jadi Roh Kudus tadi ya, poin kedua, menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kita supaya kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah kita mengambil keputusan, ada damai di sana, ada damai di sana. Tapi ingat, kedamaian hati bukanlah satu-satunya petunjuk yang harus kita patok, gitu, yang harus kita percaya 100%, gitu ya. Nah, tadi poin pertama ya, ambil waktu bersekutu dengan Tuhan, berdoa dan baca Alkitab. Poin kedua, menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Tadi ya, pikiran dan perasaan kita serahkan kepada Roh Kudus sehingga ada damai sejahtera. Nah, lalu yang ketiga adalah pergunakan akal budi. Pergunakan akal budi. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 32 ayat 8 sampai 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, jadi Tuhan mau juga kita berakal budi. Tuhan mau kita semua berakal budi dalam menentukan apa yang harus kita pilih ke depannya, gitu ya. Dalam kita proses mengetahui kehendak Tuhan, kita harus berakal budi. Nah, Allah telah mengaruniakan kita akal budi dan pikiran sehat. Kita harus mempergunakannya. Tadi ya, karena itu kita tidak boleh bergantung 100% hanya kepada perasaan saja. Jangan kita bilang, aduh, sepertinya Tuhan mengarahkan, aku merasa Tuhan mengarahkan untukku untuk mengambil ini. Aku merasa Tuhan memimpinku untuk melakukan ini. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh, ya.
kita harus menggunakan akal budi kita. Kalau misalnya hal itu tidak baik, ya kita jangan ambil. Kalau misalnya hal itu beresiko, ya kita jangan ambil. Kalau misalnya hal itu menjadi batu sandungan untuk orang lain jadi memandang kita, wah ini kayaknya bukan murid Tuhan nih, dia ngambil keputusan ini. Ya kita jangan ambil. Gitu. Nah, jadi kita harus menggunakan akal budi. Nah, harus seimbangnya tadi antara perasaan damai dan akal budi. Karena Tuhan ya tidak mau kita seperti kuda liar yang tidak menggunakan akal budinya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana caranya kita mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah minta nasihat orang Kristen yang lebih dewasa. Nah, nasihat orang Kristen yang lebih dewasa itu siapa aja? Yang pertama udah pasti ya orang tua kita. Orang tua kita. Ya, orang tua kita. Lalu ada juga pendeta di gereja, ya ada juga kakak-kakak rohani di gereja gitu ya, ada juga majelis-majelis di gereja, ya atau orang-orang yang dekat dengan kita di gereja yang sudah lebih dewasa, yang sudah lebih berhikmat daripada kita. Coba kita lihat ya, Amsal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat 15. Coba sekarang langsung tunggu, kita harus baca, ini penting nih. Coba ya. Amsal 12 ayat 15. Oke, udah semua ya. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengar nasihat ia bijak. Nah, penulis Amsal ya bilang orang bodoh itu menganggap dirinya benar, keputusannya benar. Dia nggak mau lagi dengerin orang lain. Dia nggak mau lagi dengerin nasihat orang lain. Karena itu dia akan celaka nantinya. Kalau kita baca Amsal ya, orang bodoh yang mendengar pikirannya sendiri, yang nggak mau mendengarkan nasihat, dia akhirnya celaka. Ya, tapi orang bijak itu adalah orang yang mendengarkan nasihat, terutama nasihat-nasihat orang berhikmat, nasihat-nasihat orang yang lebih berpengalaman, nasihat-nasihat orang yang lebih tua daripadanya. Gitu ya. Karena itu poin terakhir ini penting juga. Kita harus mendengarkan juga nasihat dari orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih bijaksana daripada kita. Nah, waktu misalnya kita mau ambil SMA mana nih, masuk SMA mana? Kita harus tanya ke mama papa, ke kakak-kakak di gereja, ke pendeta di gereja. Kira-kira kesini baik nggak ya menurut papa mama gimana? Gitu ya, nanti papa mama pasti kasih pertimbangan. Waktu misalnya kita mau beli sesuatu, kita boleh tanya juga ke mama papa. Ma, pa, kira-kira ini bagus nggak ya? Gimana menurut mama papa? Gitu ya. Waktu kita mau berteman dengan si A atau si B, kita bisa cerita juga ke mama papa. Kita bisa tanya, mama papa gimana nih? Dia ini sifatnya tuh gini. Kira-kira baik nggak kalau aku jadi sahabat dia? Dia tuh sifatnya gini. Kira-kira aku harus agak menjauh dari dia atau aku deket-deket aja sama dia gitu ya. Nah, jadi kita harus minta nasihat kepada orang yang lebih dewasa dari kita secara rohani dan secara hikmatnya juga gitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Masih pada ingat nggak? Ambil waktu bersekutuan dengan Tuhan, berdoa dan baca Alkitab ya pastinya. Lalu yang kedua apa? Serahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Lalu yang ketiga adalah pergunakan akal budi. Tuhan udah kasih kita akal budi untuk berpikir, untuk tahu mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang nggak harus dilakukan. Apa dampaknya kalau kita memilih hal ini? Apa akibatnya kalau kita memilih hal ini? Lalu yang keempat adalah meminta nasihat orang Kristen yang lebih dewasa. Meminta nasihat orang Kristen yang lebih dewasa. Ya, tadi Lause bilang ya, ada orang tua, ada muse di gereja, ada Lause, ada kakak-kakak lain di gereja gitu ya, ada koko cici dan lain sebagainya. Jadi itu dia yang 4 hal yang harus kita ketahui ya, bagaimana cara kita mengetahui kehendak Tuhan. Ya, Lause ya dan orang-orang Kristen lain, kita semua sama-sama berusaha mengetahui kehendak Tuhan. Kita semua dalam proses mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan, kita harus mengambil putusan apa, kapan kita melakukan sesuatu gitu ya. Nah, jadi ini adalah perjalanan yang sama-sama kita lakukan, dan hal ini adalah hal yang sangat menyenangkan sekali waktu kita tahu, oh ini dia ternyata, oh ini dia ternyata gitu. Itu sangat menyenangkan sekali. Jadi langsung mendorong kita semua ya untuk baca Alkitab, berdoa dengan rajin, ya banyak berbicara dengan orang-orang yang lebih tua, Lause sekolah minggu, Lause Yosua, ada muse, orang tua, koko cici yang ada di gereja, supaya kita mengetahui kehendak Tuhan gitu ya. Dengan demikian perjalanan hidup kita akan lebih bermakna. Kita tahu tujuan hidup kita
hidup kita akan lebih bersemangat, hidup kita akan lebih bergairah. Ya, nah mungkin ada beberapa dari kita yang masih belum mengerti mengenai hal ini. Kita ikutin aja kemauan mama papa. Tapi satu hari nanti kita akan mengerti bahwa kita semua memiliki tujuan hidup masing-masing. Tuhan memiliki kehendak masing-masing terhadap diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Karena itu, ya adik-adik sekalian, harus terus baca Alkitab dan berdoa supaya kita semakin tahu, semakin dekat dengan Tuhan, semakin berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, Lause ya, mau kalian merenungkan 3 hal ini, 3 pertanyaan ini. Nanti waktu pertemuan selanjutnya Lause mau tanya, gitu ya. Yang pertama adalah, aku membutuhkan pimpinan yang jelas tentang masalah-masalah apa. Nah, coba dicatat lalu dipikirkan ya. Aku membutuhkan pimpinan Tuhan yang jelas tentang masalah-masalah apa. Yang pertama ya, nanti dipikirin, oh aku tuh dari dulu tuh kepengen beli ini gitu. Kira-kira Tuhan mau gak ya aku beli ini? Aku tuh dari dulu kepengen masuk, aku tuh dari dulu kepengen temenan sama si ini. Tapi Tuhan mau gak ya aku temenan sama si ini? Nah, coba dipikirin, apa yang kira-kira ya yang harus kamu, yang mana yang kamu membutuhkan pimpinan Tuhan gitu ya. Lalu yang kedua, apakah aku menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Allah tiap hari? Jika tidak, dapatkah aku mengenalnya dan mengetahui rencananya bagi hidupku? Yang kedua ya, yang kedua nih, Lause bacain sekali lagi. Apakah aku menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Allah tiap hari? Jika tidak, dapatkah aku mengenalnya dan mengetahui rencananya bagi hidupku? Lalu pertanyaan yang ketiga ya. Apa yang akan kulakukan apabila orang tuaku menginginkan agar aku memilih satu jurusan sekolah nanti ke depannya, ini untuk ke depan nanti, yang bukan pimpinan Tuhan bagiku? Wah, ini pertanyaan yang sulit, tapi Lause mau dengar pendapat kalian gimana, bagaimana ya, apa yang harus aku lakukan waktu misalnya aku tuh kepengennya masuk SMA A, tapi orang tuaku pengen masuk SMA B gitu ya. Aku merasa Tuhan tuh pimpin aku di SMA A, tapi Tuhan maunya di SMA B. Nah, kira-kira kamu harus ambil yang mana? Kamu harus ambil keputusan yang mana? Nah, ingat ya yang tadi. Orang tua, orang-orang Kristen yang lebih dewasa, itu kita harus dengarkan juga. Nah, jadi kita harus ambil keputusan yang mana? Nah, Lause mau tahu nih jawabannya di pertemuan kita. Nanti waktu kita Google Meet ya, waktu kita ketemuan, Lause mau tanya, menurut kalian bagaimana? Ya. Oke, kalau gitu firman Tuhan dari Lause Yosua sampai di sini saja. Kita berdoa ya. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan telah memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan telah memimpin kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Ajar kami untuk hidup seperti Kristus, memiliki buah-buah roh dalam hidup kami, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Selain itu, ajar kami untuk bisa berjalan dalam kehendak Tuhan yang spesifik, kehendak Tuhan yang khusus, sehingga kami tahu kami harus pergi kemana, kami harus melakukan apa, kami harus menjadi apa, kami harus memilih apa. Tuhan tolong supaya pemberitaan firman Tuhan hari ini bisa benar-benar menjadi berkat untuk anak-anak tunas remaja di gereja ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Lause kembalikan kepada Lause Iren ya. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik dapat memberikan persembahan melalui transfer ataupun dapat dikumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing. Untuk menaikkan pujian syukur kita naikkan pujian Tuhan Yesus Sahabatku. Melebihi segalanya bagi
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin, menyertai kami dalam mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian bagi Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga telah memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini agar dapat dipakai dan berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini dapat kami simpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami dalam kehidupan kami, keseharian kami ke depannya, dalam sekolah kami, dalam keluarga kami. Kiranya Engkau yang menyertai dan memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Bapa